Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan membuat resep kue kering lebaran lagi, yaitu kue nastar. Untuk satu resep ini dapatnya sekitar 8-9 toples. Langsung aja yuk ke resepnya. Bismillah, saya sudah menyiapkan 500 gram butter yang dimix dengan margarin. Jadi saya pakai 300 gram butter dan 200 gram margarin. Campur gula halus sambil disaring atau diayak, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanila susu, bisa juga pakai vanili bubuk biasa. Ini saya aduk dulu seperti ini. Setelah itu akan saya aduk menggunakan mixer. Saya pakai hand mixer dari Idealife. Cukup di mixer sebentar aja ya, asal tercampur rata, jangan kelamaan nanti adonannya bisa melebar. Kemudian tambahkan 6 butir kuning telur, aduk sebentar aja asal tercampur rata dengan speed paling rendah. Kalau teman-teman nggak mau pakai mixer juga bisa pakai whisk aja ya, supaya nggak over mix. Nah ini kita aduk sebentar aja. Kemudian ratain pakai spatula, saya pakai spatula set dari Idealife. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan susu bubuk dan 200 gram tepung maizena. Jadi maizenanya ini lumayan banyak ya, karena ini resep nastar yang kokoh gitu tapi tetap lumer. Nah ini kita aduk dulu. Ini masih diaduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata, jangan over mix. Nanti adonannya bisa melebar saat di oven. Selanjutnya tinggal kita ratain pakai spatula. Nah ini sudah jadi adonan dasarnya ya, jangan langsung dicampur dengan tepung karena kita bikin lumayan banyak gitu. Siapkan tepung terigu sebanyak 500-520 gram. Jadi saya pakai cara seperti ini, ambil adonan dasar secukupnya. Jadi ini tidak langsung kita campur dengan semua tepung ya, supaya nanti adonannya itu tidak keras, karena ini memakai maizena yang cukup banyak. Jadi kalau langsung dicampur semua nanti adonannya itu bisa kering atau keras gitu ya, pas dibuletin bisa pecah. Nah kemudian ambil juga tepung terigu secukupnya aja. Jadi ambil sedikit-sedikit, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan jika masih lembek tinggal kita tambahin tepungnya lagi. Untuk tepungnya tadi ini sudah diayak ya. Nah kalau dirasa masih kelembekan tinggal kita tambahin sedikit lagi. Jadi caranya itu seperti itu kalau kita bikin dalam jumlah banyak untuk resep ini. Kecuali teman-teman pakai resep yang maizenanya sedikit, bisa langsung dicampur ya, adonannya itu nggak kering. Nah ini masih kelembekan, jadi saya tambahin lagi sedikit. Kemudian aduk pakai tangannya supaya lebih gampang. Nah kalau masih dirasa kurang tinggal kita tambahin lagi. Nah jadi seperti ini caranya. Untuk adonan dasarnya itu bisa kita bagi 3 atau 4 atau sesuai dengan keinginan masing-masing aja, semampunya kita gitu. Nah ini adonannya sudah pas ya untuk dibuletin, nggak terlalu keras dan juga nggak kelembekan. Tapi kalau misalnya terlalu keras, kebanyakan tepung gitu, tinggal kita nambahin adonan dasarnya tadi. Nah kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Untuk resep selain nastar bisa cek di deskripsi. Kemudian tinggal kita bentuk seperti ini, saya pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Nah ini kita tinggal ambil, kemudian dicetak, lakukan terus sampai selesai. Nah seperti ini. Oh ya, untuk adonan dasar yang belum dicampur dengan tepung terigu tadi bisa kita simpan di kulkas ya. Jadi kalau teman-teman misalnya capek atau selesainya malam bisa disimpan. Yang penting belum dicampur dengan tepung terigu. Jadi itu insya Allah aman banget. Nah tinggal kita bulatin aja. Setelah itu tinggal kita pipihkan. Kemudian isi dengan selai nanas. Setelah itu tinggal kita rapatin aja seperti ini. Kemudian tinggal kita bulatin sampai permukaannya itu mulus ya teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita susun di loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun, karena adonannya ini udah mengandung lemak yang cukup banyak, jadi nggak bakalan lengket. Nah lakukan terus sampai selesai ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita aja. Kalau saya cukup segini ya, yang kayak tadi saya ambil sepertiga adonan dasarnya, terlalu dicampur dengan tepung, dan sisanya bisa kita sisihkan dulu. Nah seperti ini lakukan terus sampai selesai. Nah ini sudah jadi segini ya. Lanjut langsung aja ini kita oven. Saya pakai oven dari Idealife IL330 kapasitas 30 liter. Untuk ovennya ini tadi sudah saya panaskan sebelumnya. Ini saya panggang dengan api atas bawah, suhunya 150 derajat selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Nah ini sudah matang ya teman-teman. Jadi sementara saya mengoven yang pertama, saya campur lagi adonan dasar dengan tepung terigu. Jadi saya ngerjain yang untuk kedua kali ya pencampurannya. Dan yang ini hasilnya. Setelah itu tinggal kita oven. Nah ini sama suhunya kayak tadi, 150 derajat api atas bawah. Nah ini bisa kita tunggu sampai dingin dulu ya teman-teman. Dan ini adalah adonan dasar yang terakhir. Jadi tadi saya bagi menjadi 3 ya totalnya semua, tapi yang pencampuran kedua tidak saya video.
Atau kalau teman-teman mau dibagi 4 juga boleh ya adonan dasarnya tadi. Jadi semampunya aja gitu. Nah, ini tinggal kita campurin dengan sisa tepung. Campurin juga sedikit-sedikit ya. Jadi saya tadi nyiapin sekitar 520 gram ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita aduk lagi. Kalau masih kelembekan tinggal ditambahin tepung. Jadi dengan cara seperti ini insya Allah aman banget, adonannya nggak bakalan kering. Jadi pas dibuletin gitu gampang banget ya teman-teman. Nah, ini masih kelembekan, saya masukin aja semuanya. Jadi saya totalnya itu pakai sekitar 520 gram. Untuk tepungnya itu tergantung dengan kelembapan tepung masing-masing ya, bisa juga pakai sekitar 500 gram aja. Nah, tadi semua sudah saya isi dan saya buletin ya teman-teman, dan sisanya saya panggang di oven gas. Jika pakai oven gas cukup pakai api bawah aja ya teman-teman, jangan pakai api atas bawah. Jadi ini saya pakai suhunya tuh sekitar 130 derajat kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Nih, ini ada sisanya sedikit. Jadi jangan pakai api atas bawah. Setelah dioles baru kita pakai api atas aja sekitar 10 menit atau sampai dapat warna yang diinginkan. Nah, ini tadi saya udah campurin semua bahan olesan ya teman-teman. Ini saya pakai 3 kuning telur, 3 gram adonan nastar yang mentah, kemudian dikasih minyak goreng 2 sendok makan dan tinggal diaduk kemudian disaring. Untuk olesan ini tidak cukup untuk semua adonan nastar yang saya buat ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibuat lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia semua nastar yang sudah saya panggang. Dan ini sudah dalam keadaan dingin, tinggal kita oles aja secara perlahan. Nah, ini tinggal kita oles secara merata. Ini nanti akan saya oles sebanyak 2 kali. Jadi untuk loyangnya itu nggak perlu dioles dengan margarin atau butter atau dialasi baking paper gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja ditaruh adonan nastarnya. Karena kalau dioles nanti seperti ini, bisa dilihat ya gerak-gerak atau lari-lari gitu adonan nastarnya, jadi agak susah kita ngolesinnya. Nah, ini sudah dioles sebanyak 1 kali, kemudian kita lanjut untuk pengolesan yang kedua kali. Kita mulai dari nastar yang pertama kali kita oles. Nah, seperti ini bisa dilihat ini gerak-gerak gitu ya, padahal ini nggak dioles sama sekali. Apalagi kalau dioles bakalan lebih kesana kemari gitu nastarnya. Nah, kalau sudah dioles 2 kali tinggal kita masukin ke oven. Ini sudah dipanaskan, saya pakai api bawah dulu sekitar 140 derajat selama kurang lebih 5-10 menit. Jika sudah, kita pindah ya ini ke rak tengah. Nah, ini akan saya ubah apinya itu, saya pakai api atas sekitar 130 derajat. Untuk api bawahnya tinggal kita matiin aja, jadi nggak perlu pakai api bawah. Untuk lama pemanggangan di api atas ini kita sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Kalau teman-teman mau agak golden brown gitu bisa dilamain sedikit ya. Ini sekitar 10-15 menit. Nah, kalau sudah dikeluarin dari oven langsung aja kita oles dengan kuas yang bersih. Jadi panas-panas kita oles dengan kuas kering dan bersih seperti ini, nanti hasilnya itu akan glowing atau mengkilat gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, setelah dioles dia berubah jadi agak mengkilat gitu, bisa dilihat seperti ini. Kebetulan saya adanya cuma kuas silikon seperti ini ya teman-teman, tapi nggak masalah. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya panggang semua ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Ini sebagian udah ada yang dimakanin gitu ya. Ini videonya saya buat sebelum bulan puasa gitu. Jadi ini baru sempat saya upload sekarang. Ini bisa kita tunggu sampai dingin baru dimasukin dalam toples. Nah, ini dia hasilnya, bisa dilihat ini bagian bawahnya kecoklatan seperti ini. Ini matang sempurna ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini bagian dalamnya. Selainnya itu full ya. Nah, kalau udah bisa dikemas dalam toples. Untuk hasilnya dapat sekitar 8-9 toples karena sudah sebagian dimakan sama orang rumah. Jadi saya ini dapatnya sekitar 8 toples ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.